Perkenalkan, nama saya Della Meliska dengan NIM 21104174778 dari kelas Manajemen 4. Di video kali ini, saya akan menjawab soal-soal UTS dari makul perilaku organisasi. Soal yang pertama, jelaskan pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Soal yang kedua, ada beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian. Jelaskan. Yang pertama, pada tingkat individu. Kejadian yang terjadi dalam organisasi dianalisis dalam hubungannya dengan perilaku seseorang dan interaksi kepribadian dalam suatu situasi. Masing-masing orang dalam organisasi memiliki sikap, kepribadian, nilai, dan pengalaman yang berbeda dengan mempengaruhi dalam berperilaku. Yang kedua, pada tingkat kelompok. Perilaku anggota kelompok dipengaruhi oleh dinamika anggota kelompok, aturan kelompok, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh kelompok. Yang ketiga, pada tingkat organisasi. Kejadian-kejadian yang terjadi dalam konteks struktur organisasi, struktur dan posisi seseorang dalam organisasi membawa pengaruh pada setiap interaksi sosial dalam organisasi. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan karakteristik perilaku keorganisasian. Ada 3 karakteristik perilaku organisasi. Adanya perilaku. Perilaku organisasi adalah perilaku seseorang atau individu dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu, kita harus mampu atau tahu tentang memahami perilaku berbagai individu dan organisasi. Yang kedua, adanya struktur. Struktur dalam organisasi sangat berkaitan dengan adanya hubungan yang bersifat tetap dalam sebuah organisasi. Jika dalam sebuah organisasi tidak mempunyai atau memiliki struktur, maka sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, adanya proses. Proses yang dimaksud adalah adanya interaksi yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi ini meliputi komunikasi kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan dan kekuasaan dalam sebuah organisasi. Soal yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang teori motivasi. Teori motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Soal yang kelima, yaitu membuka link video YouTube, jelaskan siapa pembicaranya, apa topik yang dibicarakan, dan jelaskan isi yang dijelaskan oleh pembicara. Pembicara Eriko Muhammad Y. Topik yang dibicarakan, sikap dan hubungan dengan perilaku. Isi yang dijelaskan pembicara tentang sikap. Sikap. Definisi sikap berasal dari kata Latin aptus, yang berarti dalam keadaan sehat dan siap melakukan aksi atau tindakan. Dengan demikian, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Evaluasinya positif atau negatif, yakni suatu kecenderungan untuk menyetujui atau menolak dikaitkan dengan kesiapan individu terhadap stimulus atau sebagai respon. Maka dari itu sikap sifatnya dinamis.
Kreativitas sikap memiliki arah, intensitas, keluasan, konsistensi, spontanitas. Sini juga ada komponen-komponen sikap, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Fungsi sikap: fungsi pengetahuan, fungsi identitas, fungsi harga diri, fungsi pertahanan diri, fungsi motivasi kesan. Dan terakhir, ada juga pembentukan sikap. Pengondisian klasik, pengondisian instrumental, belajar melalui pengamatan, perbandingan sosial. Hubungan sikap dengan perilaku. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulasi dari luar seminar. Perilaku sebagai reaksi bersifat sederhana maupun kompleks dan merupakan ekspresi sikap seseorang. Saifuddin Aswar. Perilaku adalah fungsi karakteristik individu, motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan lain-lain. Dan lingkungan Kurt Lewin. Teori hubungan sikap dengan perilaku. Yang pertama, perilaku beralasan. Yang kedua, teori perilaku berencana. Yang ketiga, attitude. Yang keempat, bagaimana Anda menerapkan teori? Saya menerapkan teori dalam pembentukan perilaku, konsisten sikap, serta beratitude dengan sopan terhadap orang yang lebih tua dari saya. Soal yang keenam, begitu pula dengan menonton video YouTube, dan jelaskan siapa pembicara, apa topik yang dibicarakan, dan jelaskan isi yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video. Video pertama, pembicara Dr. Nur Effendi, SSOS MSI. Topik yang pertama, pengertian perilaku organisasi dan kepuasan kerja. Organisasi terdiri dari individu-individu, kelompok-kelompok, dan orang-orang yang berbeda dalam karakteristik, berbeda dalam latar belakang. Perbedaan-perbedaan ini pada akhirnya akan membawa mereka pada suatu perilaku, dan perilaku ini pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja individu itu sendiri. Sedangkan kepuasan kerja merupakan variabel yang dipengaruhi oleh perilaku itu sendiri. Orang yang puas dalam bekerja akan mempunyai perilaku yang menyenangkan. Orang yang puas bekerja akan sering melakukan hari-hari terbaik dalam pekerjaannya. Secara umum, kepuasan kerja adalah sikap individu terhadap pekerjaannya. Sikap ini dapat didapatkan dari persepsi mereka tentang pekerjaannya. Faktor-faktor lingkungan kerja seperti gaya supervisi, kebijakan, dan prosedur kerja, kondisi kerja, dan lain-lain. Kepuasan kerja tidak dapat dipisahkan dari kepuasan akan kebutuhan individu sebagai suatu proses motivasi untuk mengenal apa itu kepuasan kerja. Nah, manfaat atau saya menerapkan teori ini, saya sangat termotivasi menonton video ini. Di dalam video ini, saya bisa mengerti apa itu perilaku organisasi dan kepuasan kerja. Dan di dalamnya juga sangat jelas dijelaskan apa itu pengertian dari keduanya. Soal yang ketujuh, jelaskan pengertian-pengertian di bawah ini. A. Organisasi. B. Kepribadian. C. Sikap dan motivasi. A. Organisasi. Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersamaan serta
secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau kelompok yang disebut bawahan. Kepribadian. Kepribadian adalah seluruh cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Sikap. Sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku atau melakukan sesuatu. Soal nomor 8. Kesan dan kesan saya agar biarlah dimana kedepannya bisa belajar offline. Sekian dari saya, terima kasih.